kita ini semua hamba. Kita punya kelebihan sebagai suami, juga punya kekurangan. Istri juga punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kelebihan kita gunakan untuk menutup kekurangan istri. Kelebihan istri digunakan untuk menutup kekurangan suami. Biar keluarga tetap harmonis, ada muncul rasa cinta kasih. Nah, tadi pertanyaannya, bolehkah saudara-saudarinya mengganggu rumah tangga kami? Tidak diperkenankan siapapun mengganggu, mengusik rumah tangga seorang muslim. Bahkan Nabi ngendika, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang apabila muslim yang lain selamat dari perbuatan lisan dan tangannya. Nah, kalau tadi saudara-saudarinya mengusik, ikut-ikutan campur tangan dalam rumah tangga panjenengan, yaitu tidak dibenarkan. Karena dilarang oleh Nabi, dilarang oleh agama kita. Sudah, kalau ada yang ikut campur, tidak usah digubris, urusanmu apa kan itu. Ini urusan saya dengan suami saya sebagai imam saya dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga saya, akan saya selesaikan dengan musyawarah dengan suami berlandaskan Quran Sunnah, karena kami orang Islam, kami orang ngaji. Nah itu. Lah suami kalau orang Islam, kalau orang ngaji, musyawarah dengan istri landasannya Quran Sunnah. Kalau di hadapannya ada Quran, ada Sunnah, suami jangan selalu merasa paling benar, harus taslim, tunduk. Kalau Quran menjelaskan kewajiban suami adalah menyayangi, lembut santun, menafkahi dengan cara thayyib pada istri, mempergauli istri dengan cara ma'ruf, maka suami jangan egois. Dirim lesannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau suami tidak bisa berkata baik kepada istri, perkataan suami hanya menyakiti istri, maka lebih baik suaminya diam. Jangan ngomong. Biar tidak terjumus, biar tidak nabrak, melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka suami jangan merasa paling benar. Ya, kasihan istri-istri kita kalau punya suami yang egois seperti itu. Merasa menjadi Tuhan, istrinya diperbudak, istrinya selalu salah di mata suami. Tidak pernah benar. Ya, kasihan ibu-ibu ini. Maka tidak dibenarkan ya, ikut campur rumah tangga muslim yang lain. Terus apakah istri diperbolehkan menuntut haknya? Boleh. Agama memperbolehkan. Menuntut untuk disayangi suami, dicintai suami, dikasihi suami, ya, dipergauli oleh suami dengan cara ma'ruf, diberi nafkah lahir batin dengan cara yang halal dan thayyib. Boleh tuntut hak itu, karena itu kewajiban panjenengan. Ya, kewajiban suami menjadi hak istri. Kalau memang itu tidak tertunaikan dengan baik, yang namanya hak harus diambil. Ya, panjenengan sebagai istri harus mengambil hak panjenengan untuk mendapatkan cinta kasih, perlakuan yang santun dari suami, tutur kata yang santun dari suami. Itu hak panjenengan, silakan diambil. Terus yang ketiga apa tadi? Apakah dibenarkan hak istri diberikan pada saudaranya tanpa sepengetahuan istri, dan istri dibiarkan membanting tulang untuk membantu suami? Tidak dibenarkan. Namanya hak istri ya harus diberikan kepada istri, jangan berikan kepada orang lain. Ya. Suami tidak memberikan nafkah pada istri, padahal nafkah ini menjadi hak istri. Lah kok diberikan kepada saudaranya, saudarinya tanpa memberikan kepada istri hak-haknya, sehingga istri dibiarkan membanting tulang membantu perekonomian keluarga. Lah tatkala suami mendapatkan hasil dari jerih payahnya, kewajibannya kepada istri, haknya istri tidak ditunaikan, karena istri juga bisa mencari nafkah sendiri, sehingga
tidak memberi hak, tidak menafkahi lahir kepada istrinya, malah justru memberikan pada saudara-saudarinya. Nah, ini tidak dibenarkan. Hak istri harus diberikan kepada istri. Perkara panjenengan mau membantu saudara-saudari panjenengan, namun tunaikan dulu hak istri. Hak istri berikan dulu. Nah, nanti setelah itu berikan bantuan pada saudara-saudari. Kalau istri haknya tidak diberikan, malah diberikan pada saudara-saudari panjenengan, maka tidak dibenarkan. Ya. Apa kita tidak boleh membantu saudara-saudari kita? Boleh. Boleh, namun hak istri tunaikan dulu, penuhi dulu. Syukur-syukur istri diajak ngomong dengan baik, Dek. Ya, dengan cara yang santun, Dek. Ini harusnya menjadi nafkah lahirmu, Dek. Namun kamu kan masih Allah beri rezeki, kamu bisa mencari nafkah. Ini kebetulan saudara-saudariku atau kakakku atau adikku sedang butuh uang ini. Gimana, Dik, menurutmu kalau ini aku berikan sebagai untuk membantu kakakku, Mbak Yuku atau adikku? Diajak bicara ngomong begitu, insya Allah istri juga akan menyambut dengan baik. Oh nggih Mas, monggo silakan, alhamdulillah Allah masih memberikan kula saya kemudahan untuk ikut menopang perekonomian rumah tangga. Pun monggo iku untuk membantu Mbak Yu panjenengan, Mas panjenengan atau adik panjenengan. Nah, begitu istri yang baik pasti akan menyambut perkataan suami yang baik juga. Nah, maka istri itu bukan budak, haknya penuhi. Hak istri itu kewajiban panjenengan. Oke, ada lagi? Cukup. Ini pertanyaan masuk juga masih banyak terkait hidup adalah ujian, masih banyak. Hanya berapa tadi? Cuma ada 2 tadi. Ya, kita lanjutkan pertemuan mendatang. Sebenarnya sangat ingin ya menjawab dengan pendek-pendek itu, tetapi kan nanti kalau saya jawab ya ada tuntunannya, tidak ada. Nah, nanti jenengan juga akan ngoyak. Kenapa tidak ada tuntunannya? Dalilnya mana? Kalau ada tuntunannya, mana dalilnya? Sedangkan dalil-dalil itu kan harus dijabarkan. Maka memang terkadang agak sedikit panjang. Sehingga waktunya kurang cukup, pertanyaan semakin menumpuk. Karena memang ini kajian online, sehingga siapapun bertanya melalui BA. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk lengkap berdasarkan dalil baik dari ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi. Ya, mudah-mudahan insya Allah ini dalam proses untuk lebih menjadi baik. Insya Allah kita yakin nanti Allah akan berikan metode yang terbaik untuk kajian kita ini, sehingga bisa tuntas dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan lengkap dengan dasar-dasarnya dan cukup dengan waktunya. Jadi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, menjadikan kita semakin baik lagi, semakin baik lagi.